Kembali lagi Mimin rilis cerita baru ya teman-teman, semoga kalian semua bisa terhibur. Om Presdir terpikat gadis miskin. Bab 01. Bruk. Sebuah suara terdengar sangat pilu. Ketika seorang gadis yang terburu-buru tanpa sengaja menabrak seorang wanita parubaya yang berjalan dari arah berlawanan. Maaf, Bu. Maaf saya tidak sengaja. Saya bantu, Bu. Gadis itu membereskan barang yang berserakan di tepi jalan. Ini, Bu. Sekali lagi saya minta maaf ya, Bu. Saya tidak sengaja. Ucap seorang gadis dengan lembut dan rambut panjangnya yang terkibas oleh angin. Wanita parubaya itu terpesona saat melihat intens wajah gadis yang tidak sengaja menabraknya itu. Tidak apa-apa. Gadis sebaikmu jarang iho, biasanya anak muda zaman sekarang jika menabrak seperti ini malah menyalahkan ibu. Maklum saja karena mungkin ibu sudah tua. Tapi kau tidak segan untuk meminta maaf. Ucap wanita parubaya itu yang berkisar usia 48 tahun. Iya, Bu. Sekali lagi saya minta ya, Bu. Karena saya yang terburu-buru dan tidak melihat jalan sampai membuat ibu terjatuh dan barang ibu berserakan. Apalagi barang-barangnya terlihat mahal, jika ada yang rusak saya tidak bisa menggantinya. Iya, ibu sudah memaafkanmu, nak. Kau tenang saja. Oh ya sepertinya kau terburu-buru, ada apa? Iya, Bu. Itu masalahnya, saya buru-buru sampai menabrak ibu kan. Maaf ya, Bu. Haha. Kau ini meminta maaf terus. Memangnya ada apa? Tanya wanita parubaya itu ingin memastikan. Karena saya terlambat masuk kuliah, Bu. Jadi, saya terburu-buru. Oh iya. Ini sudah pukul 7.45. Itu tandanya sudah terlambat. Ibu juga memiliki anak di rumah seusiamu dan biasanya dia masuk kuliah itu pukul 7.15. Itu tandanya kau terlambat 30 menit. Ucap wanita parubaya itu malah mengajaknya berbincang. Iya, Bu. Balas Dini, nama gadis itu, yang merasa gundah ibu itu terus berbicara panjang lebar, namun dia berusaha menanggapinya karena tidak baik menyela pembicaraan orang yang lebih tua menurutnya. Memangnya rumahmu di mana? Apa kau tidak diantar oleh orang tuamu? Tadi saya diantar oleh bapak saya dan sudah sampai di tempat kuliah, namun saya kembali lagi pergi keluar menuju tempat fotokopi, Bu. Kenapa? Tanya ibu itu yang masih mengajak gadis itu berbincang. Saya lupa mencetak tugas saya, Bu. Maka dari itu saya pergi ke tempat fotokopi. Dan sekarang sepertinya saya sudah sangat terlambat. Saya permisi dulu ya, Bu. Ibu hati-hati dan sekali lagi saya minta maaf. Gadis itu berlari tergesa-gesa meninggalkan ibu itu karena sudah tidak memiliki banyak waktu lagi. Hei, tunggu dulu, nak. Siapa namamu? Teriak wanita parubaya itu berusaha mengejar, namun gadis itu sudah terlalu jauh dan sepertinya gadis itu tidak mendengar dan terus berlari. Kasihan sekali gadis itu, semoga saja aku bisa bertemu kembali dengannya. Gumam wanita parubaya. Nyonya, mobil Anda sudah siap. Ucap supir di sampingnya. Baik. Wanita parubaya itu pun masuk ke dalam mobilnya, sembari matanya tidak lepas dari pandangan kosong pada seorang gadis yang sudah menghilang. Di universitas. Permisi. Maaf, Pak, saya terlambat. Bicaranya dengan nafas yang belum stabil. Dini, kau ini ya. Sudah saya peringatkan masuk kelas tepat waktu, tapi ini yang kedua kalinya kau terlambat. Marah dosen pada Dini yang sedang mengajar saat Dini datang dan malah mendapati kedatangan Dini yang terlambat. Maaf, Pak, saya mengaku salah, Tep. Bicaranya terhenti. Sudah cukup. Hari ini kau tidak ada alasan. Saya sudah bosan mendengar alasan mahasiswa di sini.
Sekarang juga saya beri hukuman padamu untuk membersihkan seluruh toilet kampus. Titah dosen tegas dengan nada mengancamnya. Baik, Pak. Terima Dini dengan lapang dada tanpa mengelak. Dan tugasmu, kemari berikan pada saya. Perintah dosen di akhir. Ini, Pak. Dini berbalik dan berjalan menghampiri dosen memberikan tugasnya. Dan ya, sebelum semua toilet bersih kau tidak boleh masuk kelas. Peringatan dosen. Baik, Pak, saya mengerti. Jawab Dini pergi melengos meninggalkan kelas. Rasakan itu, hahaha. Ucap teman sekelas Dini yang tidak menyukai Dini dan selalu mengusiknya. Ia bernama Luna. Kasihan Dini, padahal tadi dia mengatakan pada kita jika ia lupa mencetak tugasnya. Padahal dia terlambat demi mengumpulkan tugas itu. Kita saja tidak tahu alasan dia terlambat seperti ini, bisa saja dia mengalami masalah bukan lama menunggu tugasnya selesai tercetak. Tapi dosen itu malah menghakimi tanpa mendengar alasan. Ucap teman Dini bernama Rania, ia cukup kesal dengan keputusan dosennya. Pendapatku sama, aku juga kasihan melihatnya. Jawab Prisa. Sama-sama teman Dini dan mereka bertiga selalu bersama menjadi teman baiknya. Sudah semuanya diam. Lanjutkan praktek kalian. Ucap dosen yang meninggikan suaranya karena mahasiswa di ruang itu ribut. Di sela semua mahasiswa sedang melangsungkan proses pembelajaran, di sisi lain Dini pun sedang menjalankan hukumannya dengan membersihkan semua toilet yang lumayan cukup kotor. Dari pagi sampai siang ia belum selesai menyelesaikan hukumannya, itu artinya ia tidak mengikuti semua mata pelajaran kuliah hari ini. Tidak masuk akal memang, tetapi dosen itu seketika merubahnya seperti office girl yang bekerja membersihkan bagian lingkungan universitas, bukan sebagai mahasiswa yang tugasnya mengikuti semua proses pembelajaran. Din. Kita bantu ya. Ucap Rania, dia dan Prisa mendatangi Dini yang masih berkutik dengan alat kebersihannya. Iya, Din. Kita bantu ya. Timpal Prisa. Tidak apa-apa, kalian tidak perlu membantu, semuanya di sini kotor. Kalian pulang saja ya. Jawab Dini. Bukan apa, hanya saja ia tidak ingin merepotkan orang lain. Tidak apa-apa, Din. Lagi pula kau sudah dari pagi membersihkan toilet. Kau tahu juga bukan jika kampus ini besar sekali. Membersihkan satu toilet saja sudah lelah, lalu bagaimana bisa membersihkan semuanya hanya seorang diri? Ucap Prisa. Iya, Din. Hari ini kita pulang lebih awal loh pukul 10. Seharusnya kita memanfaatkan waktu, kita bisa pergi ke mall untuk bersenang-senang. Ucap Raina. Tidak apa, aku sudah terbiasa. Kalian pulang saja. Supir kalian pasti sudah menunggu di luar untuk menjemput kalian. Iya juga sih, Ran, supirku pastinya sudah menunggu di luar. Ucap Prisa. Iya juga ya. Ibuku sudah meneleponku juga. Aku lupa memberitahu supir untuk jangan menjemputku dulu. Tapi Din, bagaimana denganmu? Kau tidak apa-apa ditinggal sendiri? Tanya Rania. Sudah tidak apa-apa. Lagi pula sebentar lagi akan selesai. Kalian pulang lebih dulu saja. Ya sudah. Jika seperti itu, kami pulang lebih dulu ya, Din. Maaf tidak jadi membantumu. Ucap Rania. Kau yakin, Din? Kau ditinggal sendiri di sini? Tanya Prisa tidak tega. Iya, aku sangat yakin. Jawab Dini dengan senyum manisnya. Baiklah, kami pulang mendahuluimu ya, Din. Sampai jumpa besok, ingat jangan sampai terlambat lagi. Ucap Prisa. Iya. Kalian hati-hati. Jawab Dini. Oke, sampai jumpa besok ya, Din. Ucap Rania. Tidak lama kemudian hukuman yang dikerjakannya telah selesai dikerjakan. Toilet menjadi bersih, dan Dini lolos dari amarah dosen yang marah jika hukuman yang diberikan tidak diselesaikan dengan baik oleh mahasiswanya. Syukurlah. Akhirnya selesai juga.
Ucap Dini sembari menghela nafas panjang dan mengusap keringatnya. Dini pun meninggalkan universitas di pukul 12. Tidak seperti yang lainnya langsung pulang ke rumah, setiap hari setelah kuliah selesai ia langsung pergi ke restoran tempat ia bekerja. Di sana ia bekerja sebagai pengantar makanan atau delivery. Dini, untunglah kau akhirnya datang. Pesanan hari ini banyak sekali, sampai-sampai delivery yang lain hari ini kewalahan, dan untungnya kau datang juga. Sekiranya cukup membantu untuk mengantar sebagian makanan lain. Ucap Sinta pemilik restoran sederhana itu. Maaf ya, Kak Sinta. Tadi aku mengerjakan tugas kuliahku dulu. Ujar Dini berbohong. Iya, tidak apa-apa, kakak tahu kok, tugas itu sebagian dari tugasmu sebagai mahasiswa juga. Ya sudah kau ganti pakaianmu terlebih dahulu. Setelah itu, ini sebagian makanan kau yang antarkan ya. Alamatnya sudah ada. Kakak ingin mengurus yang lain di belakang. Baik, Kak. Dini pun bergegas mengganti pakaiannya yang bau kerak toilet di ruang ganti. Restoran tempat Dini bekerja tidak begitu besar dan bukan restoran mewah. Pemiliknya yang bernama Sinta itu baru membuka restoran tersebut. Dan sebuah keberuntungan yang luar biasa, restoran tersebut ramai dikunjungi orang penting meskipun hanya restoran biasa. Mereka datang karena masakannya yang enak. Dini mulai mengerjakan pekerjaannya sebagai delivery makanan ke tempat orang-orang bekerja di perusahaan ataupun luar perusahaan. Setelah menjelajah beberapa perusahaan yang dia antar pesan makanan siangnya, pesanannya pun tinggal satu tempat perusahaan lagi yang perlu ia antar. Perusahaan AMB Pratama Group. Ini kan perusahaan terkenal itu yang sudah lama berdiri, apa tidak salah perusahaan ternama dan berkelas memesan makanan di restoran kami yang biasa. Kak Sinta mengatakan makanan ini harus sampai sebelum pukul 13 dan sekarang pukul 13:05 dan itu artinya aku terlambat 5 menit mengantar makanan dan kopi ini. Dini pun langsung tancap gas melajukan motornya. Semoga saja waktu berubah seketika dan hari ini keberuntungan di pihakku. Jika sampai pemilik perusahaan marah bisa-bisa mereka mengadu komplain pada Kak Sinta dan Kak Sinta kehilangan satu pelanggan. Aku harus cepat. Sekali lagi dia menarik gasnya cepat, tidak peduli meskipun nyawanya akan hilang menabrak pengendara lain karena kecepatan tinggi. Pukul 13:10. Sampai di alamat perusahaan AMB Pratama Group dan langsung masuk membawa pesanannya. Permisi. Permisi. Dini terburu-buru masuk sampai menabrak karyawan di sana yang sedang berlelangan berjalan di koridor perusahaan. Heh dasar tukang delivery, tidak sopan ya Anda. Marah karyawan yang tertabrak sampai jatuh. Maaf. Maaf. Teriaknya dengan sambil terburu-buru. Di ruang presdir, seseorang tengah marah dan memarahi asistennya. Mana pesanan hari ini? Apa kau sudah mengurus semuanya? Hah? Sebagai CEO di perusahaan ini selain mengurus semua pekerjaan mengenai perusahaan, aku harus menjunjung tinggi seorang karyawan yang bekerja. Mereka harus menerima asupan makanan dan minuman di sela-sela bekerja. Ucapnya marah besar meneriaki sang asisten. Maaf Presdir, kami sudah memesan makanan tersebut dan pesanan itu sudah diantar dan diperkirakan akan sampai pukul 13 sesuai yang Presdir inginkan. Jawab asisten pribadinya menunduk, namun di sisi lain ia harus membela dirinya dengan menjawab atasannya. Kau tidak lihat ini sudah pukul berapa? Waktu sudah menunjukkan pukul 13:35. Di mana sekarang makanan itu? Hah? Apa kau pikir aku bodoh? Bentaknya. Tidak. Bukan seperti itu, Presdir. Ujar asisten yang tertekan. Sudah batalkan pesanan itu, dan pesan di restoran lain. Titahnya. Tunggu-tunggu, pesanan kalian sudah datang. Maaf jika aku lancang sudah masuk tanpa seizin kalian. Gadis pengantar makanan itu barulah datang menuju ruangan presdirnya langsung dengan menyelonong. Siapa kau?
Beraninya masuk tanpa seizinku. Siapa yang menyuruhmu masuk? Kecam CEO itu yang geram orang sembarangan seenaknya menyelonong masuk ke ruangannya dengan pakaian lusuh. Saya pengantar makanan. Kalian memesan makanan di restoran Sinta, kan? Itu adalah tempat kerjaku. Dan ini pesanan kalian, maaf atas keterlambatannya. Jawab gadis itu cukup takut melihat tatapan elang di hadapannya. Apa kau tidak waras? Atau kau buta angka? Sampai kau tidak bisa melihat jam sudah menunjukkan pukul berapa, sampai kau terlambat mengantarkan makanan kami. Hardik pria angkuh dan menyeramkan itu. Saya tahu, Tuan. Ini memang kesalahan saya. Saya tidak melihat pesanan harus sampai sebelum pukul berapa. Ternyata kau mengakuinya. Asal kau tahu sifat tidak disiplin dan bekerja malasmu ini pasti turun dari ayahmu. Gen orang tua bisa menurunkan sikap dan perilaku anaknya. Karena ayahmu yang pemalas, memungkinkanmu bekerja di usiamu yang masih terlihat muda seperti ini. Dini yang semula menunduk seketika menatap lawan bicaranya dengan menatap tajam. Tentu saja Dini marah mendengar ayahnya diolok-olok orang lain, bahkan tidak ada satu orang pun yang mengenal baik ayahnya daripada dirinya sendiri. Anda boleh menghina saya, Tuan. Terserah Anda ingin mengatakan apa pada saya. Tapi jangan pernah Anda menghina orang tua saya apalagi ayah saya sesuai Tuan sebutkan tadi. Andai Anda tahu ayah saya adalah ayah yang paling berjasa untuk saya. Walaupun memang kami adalah orang miskin, siang dan malam ayah saya selalu bekerja tanpa mengeluh panas atau hujan, ayah saya tidak pernah merasa itu bencana. Dia tidak pernah bermalas-malasan seperti itu. Anda pikir ayah saya pengangguran, sehingga sifat pemalas turun pada anaknya. Anda salah, Tuan. Ayah saya memang berbeda seperti ayah lainnya, dia bukan seorang CEO perusahaan atau manajer perusahaan. Tapi ayah saya adalah orang yang memiliki kuadrat tinggi di mata saya apapun itu pekerjaannya. Anda saja hidup sebagai pria angkuh yang merendahkan orang. Bagaimana jika Anda memiliki anak, dan anak Tuan merendahkan ayahnya sendiri? Dan sekarang terserah Anda ingin memakan atau membuang pesanan Anda, saya tidak peduli. Permisi. Pergi dengan perasaan marah dan sedih bercampur aduk. Orang yang mendengarnya pun tertegun. Maaf, Presdir. Lalu, kita apakan makanan dan minuman ini? Tanya asistennya memecah keheningan. Sorot mata yang sedang diajaknya bicara itu sangat tajam dan memerah, tangannya mengepal menahan amarah. Berani-beraninya ada seorang wanita yang meninggikan suara di hadapannya. Bagikan semua pada karyawan. Kita sudah membelinya. Jangan gara-gara wanita itu kita membuang uang untuk makanan sampah ini. Baik, Presdir. Ujar asisten itu pergi membawa makanan tersebut untuk dibagikan pada karyawan. Asisten Presdir yang bernama Damar itu adalah orang tersabar yang menanggapi semua permasalahan atasannya yang arogan. Presdir utama atau CEO perusahaan AMB Pratama Group itu bernama Arya Rasvan Pratama. Ia menginjak usia 27 tahun. Ia adalah anak pertama sekaligus pewaris perusahaan ayahnya yang bernama Barma Pratama. Arya dikenal sebagai pria yang angkuh, kejam, keras kepala, cuek dan dingin. Awalnya perusahaan ini dibentuk dan dipimpin oleh ayahnya tapi hanya 5 tahun melakoni. Setelah itu, ia memberikan tanggung jawab sepenuhnya pada Arya, anak pertamanya untuk memimpin. Bab 02. Pelayan. Panggil seorang sambil melambaikan tangan. Din. Aku meminta bantuan darimu, iya. Ucap teman serekan kerja. Apa? Jawab Dini. Tolong layani dulu ibu-ibu itu. Dia meminta menu. Kau hanya tinggal memberikan menu ini, lalu nanti kau tulis apa yang dia pesan saja. Ucap temannya, bernama Fanny. Kenapa tidak kau saja yang melakukannya, Vin? Tanya Dini bukan tidak ingin, namun hanya mengganjal saja.
Sudah kau saja, iya. Aku meminta bantuan darimu. Aku sering ribet jika harus berurusan dengan ibu-ibu yang memesan, mereka sangat tidak jelas. Sudah tua bukannya diam di rumah malah berkumpul arisan. Cela Vina. Hus. Kau ini tidak boleh mengatakan hal itu. Kau harus ingat jika kau juga memiliki seorang ibu. Ya sama saja walau bagaimanapun seorang ibu dan mereka bukan ibu kita, ibu itu yang lebih tua dari kita harus hormat pada mereka. Ucap Dini. Aku setuju dengan apa yang kau katakan itu, Din. Tapi kan ibuku berbeda. Sudahlah kau saja ya, aku mohon. Ucap Vina menangkupkan tangannya. Iya, baiklah. Ucap Dini sambil pergi membawa menu dan alat tulis. Permisi, Ibu. Ini menunya. Silakan dilihat. Ingin pesan apa? Ujar Dini. Saya lihat dulu ya. Jawab ibu itu. Jeng, kapan situ bawa menantu? Dengar-dengar Arya sudah memiliki kekasih, cantik lagi. Katanya si artis sekaligus model ya, kapan nikahnya? Memangnya tidak ingin cepat memiliki menantu yang bisa diajak ikut berkumpul arisan bersama seperti kita nih. Iya kan? Bicara teman anggota arisan itu. Iya, Jeng. Cepat nikahi anaknya. Nanti terburu terlambat loh, Jeng. Bisa-bisa nanti jadi perjaka tua loh. Ucap Jeng lainnya. Dari tadi Dini berada di sana dan mendengar semua perbincangan mereka. Ia merasa kurang nyaman dan ingin segera pergi agar tidak mengetahui perbincangan orang lain. Sedangkan ibu yang didesak masih melihat daftar menu dan tidak menggubris perkataan teman sebayanya. Aduh, Jeng. Maaf ya lebih baik pesan makanan saja dahulu, nanti dulu mengobrolnya. Ucap ibu itu memberitahu. Iya deh, Jeng. Maaf ya. Mbak, saya pesan. Iho kau. Ibu itu mengenali Dini dan menyapanya. Ibu. Ibu yang kemarin tidak sengaja saya tabrak, kan? Ucap Dini memastikan. Iya itu ibu, kau bekerja di sini. Tanya ibu itu. Iya, Bu. Saya kebetulan kerja di sini, untuk tambahan biaya kuliah, Bu. Jawab ramah Dini. Oh, hebat sekali kau ya. Kuliah sambil bekerja itu sulit. Ibu salut denganmu. Jarang sekali ada anak muda yang seperti dirimu, biasanya kan kebanyakan hanya meminta kepada orang tuanya. Kau perempuan mandiri. Semua anak pasti memiliki perjalanan dan takdir sendiri, Bu. Sebagian pertama terlahir sebagai anak yang berasal dari keluarga kaya, dan sebagian kedua terlahir dari keluarga yang biasa saja yang harus berjuang menaikkan derajatnya, dan saya termasuk dari anak sebagian kedua. Ibu salut denganmu, kau tidak pernah mengeluh dan berprinsip yang kuat. Orang tuamu pasti bangga memiliki anak sepertimu. Amin, Bu. Terima kasih. Oh ya, jika seperti itu, ibu pesan steaknya yang minumnya es jeruk saja. Karena kebetulan ibu dengar restoran ini baru buka dan makanannya pun enak-enak. Apalagi steaknya dikatakan banyak yang membicarakan dagingnya empuk, dan rasanya pasti juara. Oh iya. Baik, Bu. Dini pun segera menulis di catatan pemesanan. Jika seperti itu kita pesan itu saja deh, Jeng. Ucap ibu-ibu dan menantu mereka serempak memesan makanan yang sama. Oh, ya sudah steak dan es jeruknya 9 berarti. Baik, Bu. Ditunggu pesanannya. Dini pun pergi agar pesanan mereka segera diproses. Siapa itu, Jeng? Akrab sekali dilihatnya. Tanya salah satu Jeng. Oh, itu gadis kemarin yang tidak sengaja menabrak saya di tepi jalan. Dia anak yang baik dan sopan, kemarin entah berapa kali dia meminta maaf terus-menerus. Oh, saya kira siapa. Mereka pun tidak heran lagi dan terlihat raut bersikap bodoh amat. Pesanan pun datang dan mereka menyantap makanannya. Setelah selesai, semua orang pamit pulang terkecuali ibu-ibu yang tidak sengaja bertabrakan dengan Dini. Hei, Nak.
Kemari sebentar. Saya Bu. Tanya Dini memastikan. Iya kau. Ayo kemari. Dini menghampiri dengan perasaan tidak tenang. Ada apa ya Bu? Tanyanya. Dari kemarin ibu terus memikirkanmu, ibu berharap bisa bertemu denganmu kembali, dan akhirnya ibu bertemu denganmu di sini. Memangnya ada apa ya Bu? Barang-barang ibu tidak rusak kan? Jika ada yang rusak saya akan mencoba untuk mengganti saja, Bu. Bukan itu, kau ini. Hah? Ibu ingin bertanya, siapa namamu? Ungkapnya. Oh, nama saya Dini, Bu. Oh Dini, akhirnya ibu tahu namamu. Bagus dan cantik, sederhana namanya persis seperti orangnya. Terima kasih, Bu. Ujar Dini tidak nyaman menerima pujian. Jika ibu, Amira. Ucap ibu itu mengenalkan diri, oh iya baik, Bu Amira. Apa kau memiliki handphone? Ada, Bu. Jawab Dini. Ibu boleh meminta nomor teleponmu. Untuk apa ya, Bu? Tanya Dini. Kau tenang saja ibu orang baik kok, ibu dengar orang tuamu seorang petani yang menjual bunga mawarkan. Nah siapa tahu nanti ibu pesan dan membutuhkan bunga dan tinggal klik memanggil dirimu saja, iya kan? Oh seperti itu ya, Bu. Tapi dari mana ibu tahu? Ibu baca dari kertas kemarin yang jatuh waktu bertabrakan. Maaf ya ibu lancang membaca informasimu. Tidak apa-apa, Bu. Baiklah jika seperti itu, ini nomor saya. Ucap Dini menunjukkan handphone yang sudah ditampilkan nomor handphone miliknya. Ibu simpan ya. Nanti ibu telepon jika ibu ada perlu denganmu. Kata Bu Amira sambil mencatat nomor Dini. Iya, Bu. Dengan senang hati. Ya sudah karena sudah selesai, ibu pamit pulang dulu ya, yang semangat kerjanya. Ucap Bu Amira. Pasti, Bu. Terima kasih atas dukungannya. Jawab Dini sambil tersenyum. Bab 03. Di ruang makan. Keluarga Pratama yang terdiri dari 5 anggota inti, ayah, ibu, anak pertama laki-laki, anak kedua laki-laki, anak ketiga perempuan, dan beberapa pembantu dan pekerja di sana. Pak Barma, Bu Amira dan Arya sedang sarapan pagi sebelum melakukan aktivitasnya. Di tempat meja makan tersebut hanya terdiri 3 orang, 2 anak Pak Barma yang lain, salah satunya sudah 3 tahun ini berkuliah di luar negeri, dan satu lainnya anak ketiga sudah berangkat kuliah pagi sekali. Arya, kau ini kapan menikah, Nak? Ayah dan ibu ingin cepat menggendong cucu. Ujar Pak Barma di sela sarapan mereka. Ibu juga iri dengan teman-teman ibu yang kemana-mana mereka pergi ditemani menantu perempuannya, ibu juga menginginkan hal itu. Timpal Bu Amira juga. Kalian tenang saja sebentar lagi impian kalian akan tercapai. Jawab Arya dengan dingin. Siapa wanita itu? Tanya Pak Barma. Valeri. Jawab Arya yang masih dingin. Ayah tidak setuju jika kau menikah dengan wanita itu. Gertak Pak Barma. Ibu juga tidak setuju. Jawab Bu Amira. Tapi kenapa? Ada apa dengan kalian? Bukankah kalian memintaku untuk menikah? Lalu setelah menemukan calonnya kalian malah tidak setuju. Marah Arya sedikit terdengar gusar. Pada intinya kami tidak merestui hubungan kalian. Ayah yakin kekasihmu itu tidak serius. Dia artis dan dia tidak akan bisa mengurusmu, Arya. Ketus Pak Barma. Iya Arya, kau lihat saja sekarang dia malah sibuk syuting dan sibuk mengikuti kontes. Kau pikir dia akan fokus padamu? Tapi ayah, ibu, Valeri sudah berjanji padaku jika dia sudah merasa bosan dia akan meninggalkan semua itu dan terfokus hanya padaku. Lagi pula itu adalah cita-citanya sejak kecil, wajar saja jika dia mengejar impiannya. Terus saja membela wanita itu. Asal kau tahu memang kau ingin dianggap dan hanya dijadikan sebagai pelampiasan ketidakbosanannya. Seenaknya kau menjelaskan pada kami jika dia bosan, dia akan terfokus denganmu.
Bagaimana jika hal ini tidak terjadi pada pekerjaannya, namun terjadi pada pernikahan kalian? Setelah dia bosan denganmu, dia ingin mencari laki-laki lain pergi meninggalkanmu. Lalu, kalian ingin apa? Kalian ingin aku menikah dengan seorang office girl di perusahaanku. Karena tugasnya dia bisa melayani para karyawan di perkantoran untuk memudahkan pekerjaan. Sehingga setelah menikah denganku, ia bisa melayaniku dengan baik. Begitu maksud kalian? Emosi Arya memuncak. Itu lebih baik, sekiranya walaupun derajatnya rendah, dia memiliki tanggung jawab terhadap suaminya. Tidak seperti Valerie, dia memiliki ego tinggi yang pasti terus membuatmu agar bisa memberikan apa yang dia inginkan, sekaligus memanfaatkan kekayaanmu. Jawab ayahnya. Ayah dan ibu ini, ada apa dengan kalian? Aku sudah dewasa, dan tidak perlu pendapat kalian lagi, aku bisa menentukan mana yang buruk dan baik untukku sendiri. Tidak seperti waktu kecil yang hanya menuruti keinginan kalian. Arya kesal, dan mengakhiri makannya yang belum habis, lalu pergi untuk berangkat ke perusahaan. Kau sudah berani membentak ayah dan ibu. Marah Pak Barma. Handphone Arya berdering. Arya pun segera mengangkat. Halo, Valerie. Apa kabar? Mulai Arya menyapa dalam telepon. Halo, sayang. Aku baik, dan kau sendiri bagaimana? Aku baik, malah semakin baik setelah mendengar suaramu. Kau ini gombal ya? Ternyata CEO yang dingin dan angkuh itu bisa menggombal juga. Untukmu apa yang tidak? Oh ya Arya, hari ini aku pulang. Kau temui aku ya, aku ingin mengatakan sesuatu padamu. Baiklah. Untuk dirimu aku pasti akan datang. Aku tunggu. Nanti aku akan mengirimkan alamat di mana kau bisa menemuiku. Baiklah. Menutup telepon. Lihat Bu, tidak ada sopan-sopannya dia sekarang. Orang tuanya sedang mencoba memberikan hal terbaik untuknya sendiri. Dia malah sibuk berbincang dengan wanita yang tidak benar itu. Kesal Pak Barma melihat Arya berteleponan dengan Valerie. Yang sabar saja, Pak. Arya sendiri mengatakan jika dia sudah dewasa, dia sudah bisa membedakan mana yang baik dan buruk. Setelah mendengar pernyataannya tadi kita tidak bisa melakukan apapun, karena anak kita yang kita rawat dan timang pada saat kecil, dia sudah beranjak dewasa dan akan segera menikah. Dengan menghiraukan orang tuanya Arya pun pergi, setelah mendapat tempat pertemuannya yang diberikan Valerie padanya untuk bertemu. Skip sampai di suatu tempat di mana Arya dan Valerie melakukan pertemuan. Arya, aku rindu sekali padamu. Valerie berlari kecil dan menerjang dengan pelukan pada Arya langsung. Sama halnya denganmu, aku juga sangat merindukanmu. Ucap Arya sambil membalas pelukannya. Menyudahi pelukannya. Apa yang ingin kau katakan padaku? Tanya Arya langsung. Sebenarnya aku berat mengatakan hal ini padamu, tapi bagaimana lagi aku terlanjur sudah membuat keputusan dan keputusanku ini sudah bulat. Ucap Valerie yang semakin membuat Arya penasaran. Maksudmu? Tanya Arya. Arya, ini sudah saatnya kita akhiri saja hubungan ini. Pernyataan Valerie sontak membuat Arya terkejut. Arya berdiam diri masih mencerna, dan tak menjawab. Maksudku, ayo kita berpisah saja. Ucap Valerie sekali lagi menegaskan. Kau ini mengatakan apa Valerie? Kau pasti sedang membuat kejutan. Aku serius Arya, aku tidak sedang bercanda. Aku sudah memikirkan hal ini dengan matang, dan ini adalah keputusanku. Tapi apa alasannya? Tanya Arya. Manajerku mengatakan, performa keaktrisan dan semua film, sinetron, drama yang aku bintangi itu selalu sukses dibintangi, tidak ada yang gagal, dan saat ini aku ditawari untuk menjadi model brand ambassador milik perusahaan fashion terkenal di luar negeri, dan andai kau tahu namaku sedang naik daun, dan aku memenangi banyak penghargaan dari awal debut sampai saat ini. Dan aku pikir aku tidak mungkin menyia-nyiakan kesempatan ini, kesempatan tidak datang dua kali.
Jadi, aku ingin meminta putus darimu dan biarkan aku pergi mengejar cita-citaku dan menekuni karirku di luar negeri. Kenapa kau semudah itu mengatakan semuanya? Tanya Arya yang masih tak menyangka. Iya, aku tahu pasti kau pasti kecewa. Tapi ini demi kebaikan kita bersama. Jika sampai nanti kita menikah kau juga yang akan bangga, orang lain akan mengatakan kau beruntung menikahi seorang artis terkenal dan model terkenal luar negeri, iya kan? Aku tidak membutuhkan itu semua, aku sangat kaya, aku bisa memenuhi semua kebutuhan mewahmu itu. Yang aku butuhkan hanya kau Valerie. Aku sudah menjadi CEO hebat yang terkenal dan ternama kau tahu itu kan, dan kau adalah Nyonya CEO Arya Rasvan Pratama itu sudah cukup. Setelah itu, kau bebas ingin melakukan apapun selama kau menjadi istriku, kau bebas ingin menghabiskan uangku dalam 1 hari, aku tidak masalah dengan hal itu. Tapi jangan sampai kau pergi meninggalkanku. Maaf Arya, keputusanku sudah bulat. Aku tidak bisa menyia-nyiakan kesempatan ini hanya untukmu. Aku tidak bisa. Aku tidak ingin dicap sebagai wanita yang menumpang hidup denganmu. Maaf. Valerie pergi begitu saja dan melepaskan eratan genggaman tangan Arya. Arya pun masih mematung dan menahan sakit yang dialami kini kekasih yang dambakan pergi meninggalkannya karena sebuah cita-cita yang harus dia kejar dan lebih diprioritaskan. Yang membuat dirinya saat ini sakit hati akibat putus cinta. Bab 04. Pak Barma sudah mendengar kabar yang santer didengar dari orang suruhannya, bahwa Arya dan Valerie sudah resmi memutuskan hubungan mereka. Jelas mereka sangat senang dengan hubungan anaknya yang sudah putus dengan kekasihnya itu. Pak Barma pun tidak henti bersorak dengan mencerca Arya habis-habisan. Kau lihat sendiri, kan? Apa yang ayah dan ibu katakan tentang wanita itu? Dia hanya memikirkan dirinya sendiri, dia tidak cocok denganmu. Buktinya dia meninggalkanmu begitu saja. Cetus Pak Barma. Iya, Arya. Di luaran sana masih banyak wanita yang baik dan cocok untuk bersanding denganmu, bukan dengan Valerie itu. Jelas Bu Amira. Sudah cukup, yah, Bu. Seburuk apapun kalian mengatakan hal buruk mengenai Valerie padaku, aku yakin dia tidak seperti itu. Saat ini dia hanya sedang mengejar cita-citanya dan setelah itu aku yakin dia akan kembali dan kami akan hidup bersama. Kata Arya. Dasar Arya, keras kepala sekali kau. Hatimu sudah dibutakan oleh wanita itu. Sampai kapan kau akan menunggu? Sampai kami meninggal dan kau menjadi perjaka tua begitu keinginanmu. Marah Pak Barma. Sekarang terserah kalian saja, yang terpenting sekarang aku akan menunggu Valerie sampai kembali. Keras kepalanya. Sampai kapan kau akan menunggu orang yang tidak pasti Arya? Kau harus menikah, harus mempunyai keluarga, keturunan untuk penerusmu. Dan kau hanya membuang waktumu menunggu ketidakpastian. Tahun ke tahun usiamu bertambah. Ujar Pak Barma. Ayah dan ibu sudah sepakat, kami akan menikahkanmu dengan wanita pilihan kami. Dengan begitu statusmu sudah bertunangan Arya, bukan dengan Valerie tapi dengan pilihan ibu dan ayahmu sendiri. Ujar Bu Amira. Ayah, Bu. Sudah kukatakan aku bukan anak kecil lagi, seharusnya kalian tidak bisa memaksakan kehendak kalian padaku seperti ini. Kalian ingin aku menikah dengan pilihan kalian, di mana kasih sayang kalian padaku. Justru kami melakukan ini karena kami sayang padamu, Arya, kami ingin melihatmu berumah tangga. Apa kau tidak mengingat usiamu saat ini yang menginjak 27 tahun, sudah sepantasnya kau menikah. Ucap Pak Barma yang sudah tak bisa menahan emosi. Aku tidak akan menerima perjodohan ini. Tolak Arya dengan tegas. Baiklah, kau tidak ingin menerima perjodohan ini. Jika begitu jabatanmu di perusahaan sebagai CEO, akan dicabut dan kau ayah posisikan menjabat sebagai karyawan biasa, posisimu akan digantikan oleh Damar asisten dan sahabatmu sendiri. Aku yakin Damar bisa memimpin lebih baik darimu. Ancam Pak Barma.
Wai. Itu adalah pernyataan yang bodoh. Ketus Arya. Karena kau tidak ingin dijodohkan, peraturan baru untuk menjadi seorang CEO di perusahaanku dia harus sudah menikah. Dengan memenuhi syarat itu dia bisa sah menjadi penerus perusahaan ayah. Lalu Damar, bagaimana dengannya, dia sendiri belum menikah. Ucap Arya membalikkan fakta. Karena dia bukan keturunan garis keluarga kita, dan kau sebagai anak darah dagingku sendiri. Siapapun keluargaku di rumah ini jika mereka ingin mendapatkan sesuatu maka mereka harus mengikuti semua peraturan yang ayah buat. Dan peraturan baru sudah dibuat jika kau menginginkan posisimu sebagai CEO kau harus menikah. Kau juga tidak inginkan Arya, merasa direndahkan oleh teman masa kecilmu Damar. Untuk kali ini dengarkan permintaan kami. Ucap Bu Amira memohon. Kalian berdua egois, kapan aku pernah menolak keinginan kalian? Kalian ingin sesuatu, aku turuti. Aku sendiri tidak melihat apa yang diinginkan diriku sendiri sebenarnya, hanya karena kalian mengancamku. Peraturan macam apa itu? Sangat tidak masuk akal dengan memberikan kekuasaan pribadi pada orang lain yang jelas tidak memiliki hubungan darah. Kalian tidak pernah memikirkan orang lain hanya memikirkan diri sendiri. Lalu, apa bedanya kalian dengan Valeri? Kalian menyalahkannya bukan? Marah Arya, setelahnya menyelonong pergi keluar dengan kesal. Arya. Lihat, Bu, anak itu sudah keterlaluan. Kesal Pak Barma. Di jalan raya Arya mengendarai mobilnya dengan sangat cepat mencapai kecepatan 140 km/jam. Betapa cepatnya ia melajukan mobilnya yang tentu saja membahayakan dirinya dan pengendara lain di jalan raya. Saat ini Arya sedang dirundung kemarahan, ia tidak bisa menahan emosinya saat ini. Sudah lama Arya tidak melambatkan laju mobilnya, ia malah mempercepat dan menambah laju mobil itu, hingga tanpa sadari di hadapannya telah terdapat seseorang yang ingin menyeberang. Semua orang yang menyaksikannya terus berteriak tapi Arya belum mengetahuinya. Seseorang yang sedang menyeberang itu pun tidak bisa mengelak, seluruh tubuhnya merasa kaku melihat mobil kencang yang akan menuju ke arahnya, ia hanya bisa pasrah jika ia tertabrak. "Ah!" teriak penyeberang itu. Tapi dengan sekali pijakan rem yang hampir saja akan mengenai penyeberang, akhirnya mobil itu berhenti padahal jarak antara mobil dan penyeberang kurang dari 10 cm. Jika Arya tidak menghentikan mobilnya tepat waktu, mungkin ceritanya akan berbeda. Penyeberang itu bisa saja terpental dan meninggal di tempat karena laju mobil yang cepat dan bisa menghantam apa saja yang bisa membahayakan. Penyeberang itu pun dari tadi menutup matanya dengan tubuh yang gemetaran, tapi selama beberapa menit ia mematung merasa suatu keanehan dan tidak terjadi sesuatu padanya. Perlahan ia membuka matanya dan melihat arah depan, ia selamat. Arya pun turun dengan marah sampai membanting pintu mobil cukup keras. Bukannya meminta maaf, Arya malah memaki dan mencaci si penyeberang itu. "Apa kau buta? Tidak bisa melihat saat menyeberang. Kendaraan begitu banyak berlelangan kau malah seperti debu yang menyeberang begitu saja tanpa melihat kendaraan di sekitarmu. Kau pikir ini jalanan nenek moyangmu? Hah?" Maki Arya dengan nada tinggi. Maaf, Tuan. Saya tidak sengaja." Orang yang sedang dimarahi dan hampir tertabrak itu adalah Dini. Ia belum menyadari siapa lawan bicaranya begitupun Arya. Tetapi ketika Dini memalingkan wajahnya menatap Arya, keduanya sama-sama terkejut saat bola mata mereka bertemu dan saling mengenali satu sama lain. "Kau!" Pekik Arya tercengang. "Tuan! Kau!" Sama halnya dengan Dini yang ikut tercengang. "Oh, jadi kau sengaja ya, melintas di depanku begitu saja. Atas perlakuanku padamu kemarin kau ingin aku meminta maaf dan sekarang kau ingin mendapatkan ganti rugi dariku. Maaf Tuan, mobil dan nama Anda saja saya tidak mengetahuinya, bagaimana saya ingin menipu Anda. Kebetulan saya ingin menyeberang karena kendaraan sudah lelang, tapi mobil Anda datang dan melaju begitu kencang.
Anda saja yang tidak bisa berhati-hati saat berkendara. Ketus Dini berani menjawab. Jadi, kau menyalahkanku, hah? Suara Arya meninggi kembali. Tidak. Bukan seperti itu, Tuan. Hanya saja. Ah sudahlah, wanita sepertimu pasti hanya ingin uang saja. Berapa yang kau inginkan? Ini cukup, kan? Arya mengocek dompetnya dan mengeluarkan sejumlah uang. Maaf, Tuan. Saya tidak membutuhkan uang Anda. Saya bukan pengemis dan orang munafik seperti Anda. Jika bisa uang itu Anda gunakan saja untuk memperbaiki diri Anda sendiri agar tidak menindas orang lemah. Dasar wanita bodoh. Miskin saja sombong. Ketus Arya dan kembali masuk ke dalam mobil melajukan kembali mobilnya untuk pergi. Dini yang tertindas hanya bisa menggelengkan kepalanya menatap kepergian pria angkuh itu dengan mobilnya. Bab 05. Setelah menenangkan dirinya, Arya kembali ke mansion orang tuanya. Saat kembali ke mansion, orang tuanya membuatnya depresi atas sikap mereka. Arya pun menghadapi orang tuanya untuk mengatakan sesuatu di ruang keluarga. Mereka sedang bersantai duduk di sofa sambil menonton siaran televisi, dan mereka melihat Arya kembali dan datang menghampiri mereka. Setelah aku pikir panjang, baiklah. Jika begitu aku menerima perjodohan kalian. Semata-mata hanya untuk mempertahankan posisiku sebagai CEO. Bukan karena aku sudah melupakan Valeri dari hatiku, dan berpindah ke lain hati. Ujar Arya dengan jelas. Kau serius Arya, kau menerima perjodohan kami ini? Tanya Bu Amira senang. Sebelum aku berubah pikiran, sebaiknya cepat kerjakan apa yang ingin kalian lakukan. Dingin Arya dan pergi ke kamarnya. Ah, syukurlah kami senang mendengarnya. Posisimu sebagai CEO di perusahaan, ayah tidak akan menggantikannya pada orang lain Arya, kau akan tetap menjadi orang nomor 1 di perusahaan. Teriak Pak Barma senang. Arya yang mendengarnya pun sedikit merasa lega tetapi ia sangat merasa jengkel dan kecewa. Entah apa yang sudah mempengaruhi pikiran Arya yang menerima perjodohan ini, seperti awal ia begitu sangat yakin dan keras kepala tidak ingin dijodohkan. Mungkin karena ia tidak ingin jabatannya sebagai seorang CEO dicabut, dan hanya menjadi pegawai biasa. Maka dari itu, ia terpaksa menerima keinginan orang tuanya lagi. Memangnya ibu tahu di mana calon menantu kita itu? Ibu yang menyarankan ayah untuk menjodohkan Arya, tapi kita sendiri tidak tahu siapa wanita yang akan kita jodohkan untuk Arya. Tanya Pak Barma. Ibu sendiri tidak tahu, Pak. Namun, ibu sangat mengagumi salah satu wanita, ibu tahu dia tinggal di mana. Seperti awal yang ibu ceritakan pada ayah waktu itu, kami bertemu karena pertemuan tidak sengaja, lalu bertemu kembali di restoran. Dan ayah tahu kan orang tuanya bekerja sebagai petani bunga, lalu dia berkuliah dan juga bekerja untuk membantu sebagian biaya kuliahnya walaupun mendapatkan beasiswa. Tapi ibu rasa dia bekerja untuk membantu perekonomian keluarganya. Dari awal ibu sudah menyukai gadis itu, jika ibu laki-laki ibu pasti ingin menikahi gadis baik itu. Jelas Bu Amira. Lalu, siapa namanya? Ibu ini, jika ibu laki-laki dan dipertemukan dengan gadis itu saat ibu sudah tua seperti ini, memangnya dia ingin menikah dengan ibu? Ish, Pak, ibu kan hanya mengekspresikan perasaan, lagi pula hanya bercanda. Lalu, siapa namanya? Kapan kita temui dia? Ibu ini bagaimana ingin menjadikan menantu tapi tidak tahu apa-apa, bagaimana ternyata jika dia sudah memiliki calon? Kata Pak Barma. Namanya Dini. Tenang saja ibu ini pintar tidak seperti ayah. Ibu sudah meminta nomor handphonenya, kita bisa bertanya padanya langsung. Tumben ibu pintar. Biasanya kan ibu sering bingung dan menanyakan sesuatu terus pada ayah. Dari dulu ibu memang sudah pintar, kau saja yang tidak mengetahui betul istrimu ini. Pukul lembut Bu Amira pada dada suaminya. Haha. Ya sudah cepat telepon menantu kita.
Bu Amira pun mengambil handphonenya yang terletak di meja. Di rumah Dini. Din, kau tidak pergi kuliah hari ini? Tanya ibunya Dini. Tidak, Bu. Mungkin untuk hari ini Dini akan pergi bekerja saja nanti pukul 1 siang nanti, dikarenakan ini hari Sabtu dan kuliah libur. Jawab Dini. Oh iya, ibu lupa ini kan hari Sabtu. Pekik Bu Lia. Jika seperti itu, ibu ke warung dulu ya. Ibu minta bantuan darimu, tolong jaga masakan ibu dulu ya. Belum matang. Jika sudah kau hanya tinggal matikan saja kompornya. Iya, baik Bu. Jawab Dini. Bu Lia pun pergi. Handphone Dini berdering dan langsung mengangkatnya. Ada yang bisa dibantu? Tanya Dini. Halo, Dini. Ini ibu. Ucap Bu Amira yang terdengar dalam telepon. Ibu. Maaf siapa? Iya. Dini masih belum mengenalinya. Ini ibu, Din. Yang tidak sengaja kau tabrak. Kemarin kita bertemu lagi di restoran. Bukankah ibu meminta nomor handphonemu dan hari ini ibu memanggilmu? Tidak apa-apa kan? Kau pasti sedang sibuk ya? Oh Ibu Amira, iya saya tahu, Bu. Maaf Bu, tadi saya lupa tidak mengenal ibu. Tidak Bu, saya tidak sedang sibuk, kuliah pun sedang libur. Saat ini sedang berada di rumah. Jawab Dini demikian. Iya tidak apa, jika begitu ibu boleh meminta alamatmu tidak? Alamat apa ya, Bu? Polos Dini membuat seseorang tergelak tawa di seberang sana. Kau ini polos sekali, ya. Tentu saja alamat rumahmu, ibu dan suami ibu ingin menemuimu. Maaf, Bu. Jika boleh bertanya kembali, untuk apa ya, Bu? Kata Dini malah bertanya. Kau lupa ibu kan meminta nomormu jika ibu membutuhkan sesuatu tinggal menelepon dirimu. Ayahmu menjual bunga mawar, bukan? Saat ini ibu butuh ingin membelinya, teman-teman ibu juga banyak yang ingin membeli. Ibu dan suami ibu ingin membeli bunga mawar ayahmu. Boleh kan? Oh, iya, Bu. Tentu saja, silakan. Ibu dan suami ibu datang saja, saya tidak keberatan. Ibu boleh meminta alamatnya. Iya, Bu. Nanti saya kirimkan alamatnya ke nomor ibu. Baiklah, ibu tunggu ya. Iya. Terima kasih banyak, Bu. Telepon pun diakhiri. Bu, kita kan ingin melamar, bukan ingin membeli bunga. Tanya Pak Barma bingung. Bapak ini bagaimana sih? Ibu sengaja mengatakan hal itu, karena Dini itu privasi sekali. Dia sangat hati-hati pada orang yang baru saja dia kenal, itu kata temannya Dini pada saat di restoran. Ibu sempat bertanya-tanya mengenai dia di sana kemarin. Oh, jadi, jika kita berterus terang Dini pasti akan menolak. Ulang Pak Barma menegaskan. Iya, itu maksud ibu. Jika Dini sampai tidak ingin kita temui bisa-bisa kita kehilangan jejaknya. Iya ibu benar, didengarkan dari sifat yang ibu ceritakan pada ayah. Ayah yakin Dini orang yang tepat untuk Arya putra kita. Ayah juga menyukainya, kan? Tanya Bu Amira. Iya, ayah suka. Tapi itu belum sepenuhnya pasti karena ayah sendiri belum bertemu dengannya. Ujar Pak Barma. Tapi itu untuk putra kita ya, bukan untuk ayah. Jika ibu mengizinkan, untuk ayah saja. Ayah bersedia. Bercanda Pak Barma. Ayah, sudah berani sekarang. Pungkas Bu Amira melebarkan matanya melotot pada suaminya. Ampun, Bu. Ayah hanya bercanda. Ucap Pak Barma terkekeh. Nah, ini Dini sudah mengirimkan alamatnya. Kita berangkat sekarang saja. Ucap Bu Amira bersiap untuk pergi.